berhenti melakukan semua itu namanya bertobat, ya. Nah, itu di dalam pemahaman iman kami bertobat tidak demikian, ya. Tidak demikian. Nah, apa bertobat di dalam iman Kristen? Ada dua kata yang hampir mirip-mirip, ya. Ada yang disebut dengan metamelomai. Apa itu metamelomai? Metamelomai itu adalah menyesal. Menyesali apa yang sudah dilakukan. Contoh, seperti Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, lalu kemudian dia menyesalinya. Nah, itu namanya metamelomai, ya. Nah, apakah kemudian dengan penyesalan yang dilakukan oleh siapa yang Yudas itu akan menyelamatkan dia? Jawabannya tidak, gitu ya. Nah, eh, itu kata yang pertama. Yang kedua, ada kata yang disebut dengan metanoia. Metanoia. Nah, metanoia inilah yang dimaksudkan di dalam iman Kristen sebagai pertobatan. Ya, metanoia. Apa itu metanoia? Mengubah cara berpikir. Ya, mengubah cara berpikir. Kalau tadinya pikirannya itu adalah pikiran yang menuju kepada maut, pikiran yang menolak Kristus, ya, maka sekarang dia harus ya berbalik arah. Sekali lagi, dia harus berbalik arah, meninggalkan jalan hidup yang lama itu, ya, yang tadinya menuju kepada maut dan ya kembali kepada Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu namanya bertobat, ya. Itu pengertian bertobat di dalam iman kami, ya. Ketika seseorang membuat keputusan meninggalkan hidupnya yang lama, dan kemudian ia masuk dalam hidup yang baru, mengenakan manusia yang baru, yang diperbaharui di dalam Kristus, ya. Lalu kemudian Kristus itu diterima, ya, diterima sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya. Diterima sebagai satu-satunya penguasa tunggal atas kehidupannya. Nah, Yesus itu diterima secara pribadi, masuk mentatai hati. Nah, Yesus yang ada di dalam hati itu, itulah yang kemudian merubah orang itu dari dalam. Sehingga yang tampak adalah dia menjadi manusia baru. Ya, secara otomatis orang yang seperti itu dia meninggalkan segala perbuatan dosa. Ya, kenapa? Karena Yesus yang ada di dalam hidupnya, bukan lagi keinginan-keinginan dosa itu. Jadi dalam hal ini, pertanyaan Anda, selain menghujat Roh Kudus, kalau masih bisa masuk neraka, terus untuk apa penebusan Yesus? Sia-sia Yesus, malu. Loh enggak seperti itu, enggak seperti itu. Roh Kudus itu diutus untuk apa? Itu Anda harus tahu, ya. Roh Kudus diutus untuk menginsafi manusia akan dosa, untuk menginsafi manusia akan hukuman kekal, dan untuk menyatakan segala kebenaran. Nah, apa kebenarannya? Kebenarannya adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di dalam berkarya, ya, dalam karyanya Roh Kudus ini, ya, Roh Kudus ini bersaksi tentang Yesus. Ketika Injil diberitakan, ketika firman Kristus itu diberitakan, ya, ketika karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus itu diberitakan, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia itu untuk menyaksikan hal itu, untuk meneguhkan hati itu. Nah, dikatakan menghujat Roh Kudus ketika peranan Roh Kudus itu ditolak. Ketika kesaksian Roh Kudus itu tidak dipercaya. Gitu. Ya, jelas itu tidak akan mendapat pengampunan. Kenapa? Karena dia menolak sumber pengampunan. Sumber pengampunan itu di mana? Di atas kayu salib. Karena menurut konsep iman Kristen, tanpa darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi, tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan atas manusia berdosa itu hanya diperoleh melalui salib. Nah, ketika salib itu diberitakan, ya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menjamah melawat hati manusia.
ya bersaksi tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu. Nah, ketika orang menolaknya, itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus, gitu loh. Dan jelas orang yang seperti itu tidak menerima pengampunan, masuk neraka, dan tidak berarti bahwa karya penyelamatan Yesus telah menjadi sia-sia. Enggak seperti itu, gitu loh. Ya, jadi disinilah letak perbedaan pemahaman Anda dengan pemahaman kami. Makasih. Saya nggak tahu ya apakah sudah menjawab pertanyaan saya apa belum. Apa? Ya, saya kan tadi sebenarnya sangat sederhana sekali tuh. Selain menghujat Roh Kudus yang jatuh dalam dosa kriminalitas itu, ya tanpa sempat bertobat terus dia meninggal ya. Nasibnya itu bagaimana, surga atau neraka? Kan gitu. Ya, jadi Kalau tanpa pertobatan tidak ada keselamatan dalam iman kami. berarti neraka ya, walaupun dia sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi Loh, kalau dia orang sudah, yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu harus tampak dari perilakunya. ya kalau namanya jatuh dalam dosa kan pasti Loh, itu dia tidak ikut. berarti begini, harus dibedakan begini, harus dibedakan antara jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Kan jatuh dalam dosa, Pak. Kata-kata saya, Pak. Ya. Satu kali Nah, aja. sekarang pertanyaannya, jatuh dalam dosa itu jatuh yang bagaimana? Dia menjatuhkan dirinya atau dia terjatuh? Iya kan ada banyak itu, misalkan mencuri, membumbung, Hmm. yang Nah, disengaja, ya kan? begini, kalau orang di dalam Yesus, gitu ya, sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Nah, dia menerima Yesus sebagai penguasa tunggal kehidupannya. Secara pribadi di dalam hati dia menerima Yesus ya sebagai raja yang berdaulat, berkuasa, bertakhta di dalam hati. Gitu ya. Pertanyaan saya, akankah orang itu berzina? Loh, tentu tidak, Pak. Kan kalau tidak berzina namanya tidak jatuh dalam dosa. Nah, Kalau tentu tidak kalau kan? jatuh dalam Kenapa? dosa itu Kenapa gini loh. tidak? Kenapa tidak? Kenapa dia tidak akan berzina? Ya kan Karena yang itu tidak saya mengendalikan hidupnya, sebentar, tanyakan. sebentar. Dia tidak akan berzina karena yang mengendalikan hidupnya adalah Kristus. Mungkinkah Yesus yang ada di dalam hati itu ya berkata, berzina kamu, mencurilah kamu? Tentu tidak seperti itu. Ya kalau Tidak namanya akan. jatuh dalam dosa itu kan pasti mengikuti setan loh, Pak. Loh, kalau Bukan mengikuti mengikuti Roh setan Kudus. berarti yang ada di dalam hatinya setan. Iya, namanya jatuh Nah, dalam dosa, kalau 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 jatuh yang dalam ada di dalam kebaikan. hatinya adalah setan, berarti Yesus tidak berkuasa atas kehidupannya dan dia mati binasa. Ya, berarti kan orang yang seperti itu, walaupun dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamatnya, saat dia jatuh dalam dosa kan dia ikut setan itu. Dia mati Begini, tanpa begini, pertobatannya neraka. begini. Sebentar. Itu klaim-klaim apa itu? Klaim-klaim apa yang tidak berdasar itu, gitu ya. Jadi di dalam iman kami ya, perhatikan ya, kata iman ya, itu pistis. Iman itu pistis, ya kan? Pistis. Iman. Apa itu iman? Dalam iman kami bukan berarti dia beragama, bukan. Ya, kata iman itu pistis, yaitu orang yang percaya kepada Kristus bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu namanya iman, gitu. Nah, iman ini pistis tadi itu kata benda, gitu ya. Nah, kata kerjanya yaitu pisteo. Artinya apa? Secara terus-menerus percaya. Ya. Secara terus-menerus percaya, gitu loh. Bukan hari ini percaya, besok tidak, enggak. Tapi secara terus-menerus dia percaya. Itu. Nah, sedangkan kata sifatnya dari kata pistis tadi, ya, kata kerjanya adalah pisteo, kata sifatnya adalah pistos. Apa itu pistos? Setia. Ya, artinya dia tidak berpaling, dia setia, dia teguh dalam imannya. Gitu. Jadi dalam hal ini percaya di mulut saja nggak cukup.
Berkata percaya, oh saya percaya, saya percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Enggak sekedar itu, harus tampak dari buahnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Gitu. Jadi bukan bagi kami, oh asal percaya Yesus, oh enggak seperti itu bro, sorry. Ya, beda dengan di Islam ya, asal tidak mensekutukan Allah, tetap Islam waktu mati, sekalipun berzina, sekalipun mencuri, dia masuk surga. Oh, sama kami nggak seperti itu, gitu loh. Ya, bagi kami itu nggak seperti itu. Ya, bukan asal percaya saja, iman itu harus dibuktikan. Ya, Yakobus 2 ayat Yakobus 2 ayat Yakobus 2 ayat 17 berkata, ya, demikian juga iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Apa artinya? Apakah artinya iman harus ditambahkan dengan perbuatan baru selamat? Bukan itu artinya. Bukan itu, ayat 18-nya menjelaskan, ya. Mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dan aku akan bertanya kepada dia, tunjukkan aku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus terlihat dari buahnya, terlihat dari perbuatannya. Kalau dia sekalipun KTP-nya Kristen, ya, rajin ke gereja, ya, tetapi hidupnya tidak benar, suka ke tempat pelacuran, suka berzina, yaitu belum di dalam Yesus, sudah Kristen tapi belum di dalam Kristus. Dan orang yang seperti ini nggak masuk surga. Orang yang seperti itu nggak masuk surga. Begitu bro, makasih. Ya, cukuplah. Saya nggak mau saya kejar lebih jauh lah. Makanya saya tadi di bawah, saya nanya ke Pak Hus, Pak Tator. Ya mungkin, ya menurut saya, ini menurut saya sendiri nih, saya ungkapkan, lisan saya keluarkan. Bukan dalam hati, tapi saya keluarkan. Ya menurut saya ya belum. Karena, apa namanya, Izin ya belum Pak Alex ya, karena Pak Alex itu punya pemahaman begini ya. Oh kalau sudah ditebus Yesus di atas kayu salib, maka berbuat dosa pun boleh. Ya kan Bagi saya kami kan tadi kan begini Pak Alex. mengatakan cuman satu Bagi kali kami saja begini. jatuh dalam dosa, satu kali Bagi kami saja begini jatuh Pak dalam Alex. dosa. Bagi kami begini Pak Alex, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu ya dalam kapasitasnya sebagai juru selamat ya, bukan saja untuk membebaskan kami dari hukuman dosa, tetapi juga untuk memerdekakan kami dari kuasa dosa. Jadi orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia telah dibebaskan dari kepenguasaan dosa atas hidupnya. Artinya dia tidak lagi berada di bawah kendali dosa. Tetapi anggota-anggota tubuhnya diperuntukkan untuk kebenaran. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini bagi kami melegalkan dosa itu enggak ada gitu loh. Ya dosa gitu. Ya, Yesus berkali-kali berkata kepada jemaat di dalam kitab Wahyu, bertobat, bertobat. Firman Tuhan berkata, ya orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Gitu ya. Tegas gitu loh. Jelas gitu. Ya, jadi orang yang masih hidup dalam dosa, ya, firman Tuhan berkata begini, jika matamu jahat, congkel, karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup itu tanpa mata daripada seluruh tubuhmu dilemparkan ke dalam neraka. Ya, penebusan Kristus di atas kayu salib bukan berarti manusia itu boleh hidup bebas berbuat dosa sekehendaknya. Enggak. Karena keselamatan yang diberikan Yesus kepada kami berdasarkan Galatia pasal 5 adalah keselamatan yang bertanggung jawab. Sekali lagi, keselamatan yang bertanggung jawab. Di mana kami bukan saja telah dibebaskan dari kuasa dosa,
dan tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kami kepada kejahatan, tetapi secara aktif kami harus hidup benar. Itu. Ya. Jadi kalau dia menyebut dirinya Kristen tapi masih suka judi, suka perempuan, suka korup, ya. Nah, menurut saya itu belum di dalam Yesus. Mungkin sudah Kristen, tapi belum di dalam Kristus. Begitu, Pak Alex. Ya kan sesuai tulisan saya itu Pak di bawah itu. Syarat diselamatkan Yesus sesuai Lukas 5:32 kan, yang berdosa itu harus bertobat. Bertobat kan saya penekanan lagi itu, bertobat. Kalau nggak bertobat mati ya neraka kan gitu kan ya, bener kan ya? Iya, betul. Tetapi Betul. seperti tadi saya katakan di awal, pemahaman kita ya atau arti terminologi tentang pertobatan itu ya dalam iman Kristen tidaklah seperti yang difahami oleh Islam. Itu loh. Ya. Bagi kami pertobatan itu bukan perubahan perilaku. Bukan. Tapi perubahan cara berpikir karena dosa itu dilahirkan dari pikiran. Jadi yang diubah akarnya, akar dosa itu gitu loh. Jadi yang diubah adalah cara berpikir dulu gitu loh. Pikiran yang sebelumnya dikuasai oleh dosa sekarang dibebaskan dari kuasa dosa. Karena apa? Karena yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan pengetahuan itu ada di dalam pikiran gitu loh ya. Jadi itu makanya harus penundukan pikiran itu pertobatan di dalam iman kami ya, atau lebih tepatnya pembaharuan budi gitu ya, harus mengalami pembaharuan budi gitu ya. Jadi sekalipun contoh misalnya begini ya, dulu dia dia suka berzina gitu ya, lalu dia katakan oh saya sudah bertobat ya, tetapi pikirannya ngeras terus, pikirannya jorok terus, ya itu namanya nggak bertobat. Ya, kenapa? Karena di dalam iman kami ya, zina itu bukan saja ya melakukan hubungan ya, tetapi orang yang menginginkan dalam hatinya ya, itu sudah zina dalam hati gitu loh ya. Itu baru mengingini aja, baru melihat aja, itu sudah dosa gitu loh. Dan itu yang dimaksudkan oleh Kristus harus bertobat dari mana? Dari pikiran. Gitu loh. Jadi perbedaannya di sana, Pak Alex ya. Kalau dalam konsep Islam bertobat ya perubahan perilaku. Tapi bagi kami bertobat adalah perubahan cara berpikir. Langit dan bumi memang perbedaannya. Kepastian nih. Seperti tulisan saya itu di bawah, yaitu satu pasti surga. Kristen itu pasti surga, pasti masuk surga. Kalau dia sebelum matinya bertobat. Dan juga Kristen itu juga pasti akan masuk neraka abadi apabila dia sebelum mati tidak bertobat. Kan itu saya mengambilnya kesimpulan kan seperti itu. Sama-sama pasti, bukan 50% 50% lah, sama seperti itu. Bukan hanya Kristen pasti selamat saja, tidak. Ternyata Kristen juga pasti tidak selamat. Tergantung konteksnya, dia itu sebelum meninggoy, dia sempat bertobat atau tidak. Kalau sempat bertobat, surga. Kalau tidak sempat bertobat, pasti neraka. Kan Sebentar, sebentar Pak Alex. Apa pengertian bertobat di situ dulu? Apa pengertian bertobat di situ dulu gitu loh. Itu Ya harus dia jelas minta ampun dulu. sebelum mati, Oh, bukan itu. Bukan soal itu. bukan Ya, bukan dalam membahas iman tentang kami sekali lagi adalah bukan membahas bertobat itu tentang adalah kehidupan perubahan cara sesudah. berpikir gitu loh. Bukan Ya. gini Pak, bukan membahas Nah, tentang saya sudah bertobat masih hidup. Yang saya permasalahkan itu saya sudah bertobat mati, atau saya sudah berbuat jahat tidak sempat bertobat mati. jadi Kalau gini, sudah bertobat, sekali lagi Pak Alex, kita memiliki perbedaan pengertian terminologi, pengertian istilah, gitu loh. Ya.
Jadi bagi kami begini, orang yang percaya kepada Yesus, yang dikatakan bertobat adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bertobat. Iya. Gitu. Jadi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia berpaling dari jalan hidupnya yang lama dan menuju kepada Kristus, ya. Dan Kristus itu diterima sebagai Tuhan penguasa tunggal atas kehidupannya. Yesus yang ada di dalam hidupnya itu mengubahkannya dari dalam. Sehingga ia menjadi manusia baru. Ya, dan manusia baru itu tampak dari kehidupannya. Firman Tuhan berkata, ya, dan setiap orang yang barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gitu. Jadi manusia baru ini manusia yang bagaimana? Manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tampak dari kehidupannya. Gitu loh. Tampak dari kehidupannya, hidupnya itu benar, hidupnya itu kudus. Gitu. Ya. Jadi bukan dalam arti sebelum mati dia bertobat, ya, sebelum mati dia bertobat masuk surga. Loh, kalau tidak di dalam Yesus ya nggak masuk surga. Ya bicaranya yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, Ya. Pak. Kalau di luar itu ataupun orang yang murtad atau mengucap Roh Kudus itu bukan konteks dari pertanyaan saya. Ya, jadi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, tidak menyerahkan hidupnya kepada Yesus, ya, ya dia tidak masuk surga sekalipun dia bertobat Iya, dalam konteks agama iya lain. kalau dia Gitu. tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamatnya ya pasti masuk neraka. Itu kan ya umum kan. Orang Hindu tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Kalau mati masuk neraka. Orang Islam tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamatnya. Dia mati masuk neraka. Itu ya wajar dari iman kekristenan. Nah sekarang ini yang sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, saat dia jatuh dalam dosa, tidak sempat bertobat, mati bagaimana? Kan itu. Kalau memang dia itu diselamatkan karena Yesus, padahal kan katanya harus bertobat tuh. Lukas 5:32 mengatakan Yesus datang untuk manusia berdosa, ada supayanya ya Pak, supaya bertobat. Kalau bertobat diselamatkan, iya saya setuju. Tapi yang tidak sempat bertobat dan meninggoy. Kalau sesuai Ibrani 10, 26, 27 kan mengatakan tuh sengaja berbuat dosa, di 27-nya neraka, kan gitu tuh. Loh yang benar yang tidak sempat bertobat itu dia meninggal sesuai Ibrani itu tadi neraka atau dia akan diselamatkan karena Efesus 2 ayat 8 kasih karunia Yesus yang dipegang jadi pegangan orang Kristen mana? Saya Nah, melihatnya sekarang itu kan saya mau seperti tanya balik sama Pak Alex, saya ya. melihatnya itu kan seperti Apa menipu diri sendiri saja pengertian, itu. sebentar Pak Alex, apa Ya. pengertian dosa sengaja di dalam Ibrani pasal 10:26 itu? Ya sengaja sederhana aja misalkan apa Apa? namanya saya ada nih misalkan saya kan orang kantor nih ada snack nih yang bukan punya saya kan itu kan terlepas saya lapar atau saya tidak lapar saya mengambil snack tersebut yang harganya mungkin Rp1.000 lah kalau sekarang mungkin 2.000 kan gorengan gitu tuh gorengan kan 1.000 ya Pak ya. Apakah apa yang dikatakan Pak Alex itu ada dalam teks itu? Seperti itu? Ya kan Anda tanya ke saya pemahaman Alex tentang Nah, sengaja itu bagaimana kan nah gitu kan. gitu. Nah makanya gini, kita harus melihat arti itu dalam konteks gitu loh. Ya, apa arti dosa sengaja di situ? Ya, bukan dalam arti ya seperti yang dimaksudkan oleh Pak Alex gitu. Ayat 27-nya berkata apa ya? Kalau menolak ya, menolak Musa saja hukumannya demikian parah, apalagi menolak anak Allah. Menolak darah perjanjian yang menguduskan, menolak salib, menolak sumber pengampunan, yaitu Kristus. Itulah dosa yang disengaja, Pak. Baca ayat 27-nya. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Ya, apa darah yang menguduskan itu? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, itu dosa yang disengaja. Dan itu tidak ada pengampunan bagi orang demikian. Gitu. Ya. Bagaimana Nah, dengan kejahatan kriminalitas
yang dia dengan sengaja melakukan, itu disebut dosa yang tidak sengaja. Loh, tidak Atau ada bagaimana? kaitannya dengan itu. Makanya tadi saya katakan kita baca konteksnya. Nah, saya menanyakan Gitu itu, loh. orang yang sengaja berbuat kejahatan itu, pemahaman saya itu yang melakukan dosa kriminalitas, kejahatan kriminalitas. Ada membumbung, ada berzina, ada memperkosa, ada mencuri, ya. Itu adalah dosa kriminalitas, kejahatan kriminalitas. Dan orang bisa melakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Kan itu. Orang yang sengaja melakukan itu mencuri, tadi saya mencontohkan mencuri snack Rp1.000. Baik lapar atau tidak lapar, yang jelas itu bukan hak dia untuk memakan itu. Kalau Nah, kalau dosa bagi kami, Pak ya, gini. Bentar Pak Alex ya, gitu. Firman Tuhan berkata begini. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya apa? Allah sanggup mengampuni dosa apapun, ya. Tetapi ada pengecualian, ya. Dosa apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Ya, bahwa peranan datangnya Roh Kudus ke dalam dunia adalah menginsafi manusia akan dosa, hukuman kekal dan penghakiman, ya. Di mana di dalam melakukan peranannya, dalam menyatakan kebenaran itu, Roh Kudus bersaksi tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika seseorang memberitakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, ya, dan saat yang sama Roh Kudus itu berbicara di dalam hati orang, ya, menyaksikan, meneguhkan, ya, kesaksian yang disampaikan itu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk penebusan, ya, manusia dari hukuman dosa. Nah, ketika kemudian orang yang mendengar itu menolak apa yang disaksikan baik oleh orang yang menyampaikan itu maupun apa yang disaksikan oleh Roh Kudus di dalam hati, ya, maka itulah dosa yang disengaja, Pak. Itulah dosa yang menolak, yang menolak darah yang menyucikan itu. Silakan Anda baca lebih lengkap ayat 27-nya. Lebih-lebih, ya, dikatakan di situ. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, yang menolak anak Allah itu. Itu yang disebut dengan dosa sengaja. Soal Anda mencuri, makan goreng, Anda makan gorengan di warung, Anda bilang Anda makan 5, Anda bilang 3, ya. Itu bukan tentang itu, Pak. Bukan tentang itu. Ya. Jadi tetap konsistensinya adalah bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, ya. Dan semua dosa itu bisa diampuni. Jadi dalam hal ini tadi seperti tadi saya katakan, beriman di dalam iman Kristen itu, sekali lagi ya, iman ya, itu pistis ya, itu kata bendanya iman. Percaya Yesus adalah anak Allah yang telah diutus ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa. Itu iman. Ya, nah lalu kemudian dari kata iman itu ada percaya, ya, yaitu percaya, ya, kata kerjanya pisteo, yaitu percaya secara terus menerus, ya, secara terus menerus, tidak berhenti, ya, terus menerus dan setia sampai mati, ya, itu pistos, setia sampai mati, gitu ya kan. Nah, jadi dalam hal ini pertobatan di dalam iman kami ada pertobatan masa lalu, ya, ada pertobatan setiap hari terus menerus, ya, setiap hari terus menerus. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dosa, gitu ya. Kita masih ada, kita bukan masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam daging dia yang bisa jatuh dalam dosa, yang bisa berdosa, ya, gitu. Kita belum mengenakan tubuh rohania yang tidak dapat binasa, belum. Itu nanti baru setelah pengangkatan orang percaya dari bumi, barulah kemudian akan mengenakan tubuh rohania itu, ya, tubuh roh itu, gitu ya, yang tidak lagi bisa binasa, yang tidak bisa lagi tunduk kepada dosa. Tetapi saat ini, ya, meskipun Yesus telah membebaskan manusia itu dari hukuman dosa, ya, telah melepaskan manusia itu dari belenggu dan kuasa dosa,
tetapi daging ini masih ada keinginan di dalamnya, dan itulah yang harus disalibkan. Ya, sekali lagi, itu yang harus disalibkan di dalam iman kami, harus disalibkan. Artinya tidak boleh diikuti, harus terus dilawan gitu ya kan? Ya, dengan iman gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang jatuh dalam dosa? Misalkan gini ya, misalkan begini, dia ini orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia naik motor, ya, dia naik motor. Nah, di perempatan jalan dia melihat seorang perempuan seksi, gitu ya. Nah, matanya melihat kepada perempuan itu. Tidak taunya di depan ada kendaraan, nabrak, mati. Masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya masuk surga. Sekali lagi, orang itu masuk surga. Gitu loh. Tapi dia belum bertobat. Itu dalam konsep apa dulu? Ya. Kalau di dalam iman Kristen sekali lagi, bertobat itu adalah perubahan cara berpikir. Ya. Pembaharuan budi. Gitu. Jadi di dalam iman kami, kalau dia masih punya kesempatan dia bertobat ya, contoh mengaku dosa gitu ya. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Gitu. Ya. Nah, ini orang yang pertobatan terus-menerus ya. Setiap hari kita harus bertobat gitu ya. Setiap hari kita bertobat. Tetapi kita sudah menyatakan iman di masa yang lalu. Saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya serahkan diri saya ya kepada Yesus Kristus ya. Saya menerima dia sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati saya ya, yang memimpin